Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mozart Tendul Fikri dari kelas 4C Administrasi Bisnis. Baik, saya akan membawakan materi dari komunikasi bisnis. Baik, saya mulai. Komunikasi adalah elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor yang penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis bisa menjual produk yang lebih baik dan juga menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Komunikasi yang baik terutama kepada konsumen agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi terdapat ide, gagasan, maupun informasi yang disampaikan untuk kepentingan bisnis. Selain itu, dalam setiap iklan lowongan pekerjaan biasanya ditemui syarat agar karyawan bisa berkomunikasi dengan jelas. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi horizontal. Yang dimaksud dengan komunikasi horizontal adalah cara berkomunikasi yang tujuannya untuk menjalin hubungan baik antara atasan setingkat dan diwujudkan biasanya dengan cara mengadakan pertemuan secara berkala atau bisa dibilang rapat. Yang kedua, komunikasi vertikal. Yang dimaksud komunikasi vertikal adalah proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan. Contohnya saja, setiap pegawai harus memberikan laporan kepada atasan setiap harinya dengan tujuan agar mengkoordinasikan semua pekerjaan agar sumber daya perusahaan bekerja optimal dan operasional. Ada juga faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Untuk mencapai tujuan bisnis, sudah selayaknya komunikasi sebaiknya dilakukan secara efektif. Yang pertama itu persepsi, kredibilitas. Yang ketiga kecocokan. Keempat ketepatan. Yang kelima pengendalian. Dan ada juga tujuan dari komunikasi bisnis. Dalam setiap komunikasi bisnis yang terjadi pastinya ada tujuan yang akan dicapai atau visi atau misi, ya sama aja. Berikut ada 3 komunikasi bisnis yang harus Anda ketahui. Yang pertama, dengan cara memberikan informasi. Tujuan pertama adalah memberikan informasi yang disampaikan, informasi yang ada kaitannya dengan bisnis disampaikan dengan cara yang benar dan tepat. Contohnya, seorang direktur mencari kandidat untuk menjadi sekretaris baru dengan segala persyaratan dipenuhi dan dipasang di media cetak maupun online, kayak memasang iklan di media cetak dan online. Yang kedua, memberikan persuasi. Tujuan komunikasi yang kedua adalah memberikan persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan dengan tujuan untuk meyakini orang lain. Yang ketiga, melakukan kerjasama. Melakukan kerjasama dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kerjasama antara kedua belah pihak. Dengan melakukan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak, maka untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis menjadi lebih mudah. Yang kedua, ada juga cara untuk memaksimalkan komunikasi bisnis. Saya tahu bahwa bisnis sudah mencapai titik komunikasi bisnis yang benar-benar modern ketika saya mendengar ibu saya yang berusia 87 tahun beranjak dari meja makan dan berkata sambil mengeluh, "Maaf, tidak bisa berlama-lama, ibu harus pulang sedang memeriksa email." Komunikasi bisnis saat ini telah menjadi tugas yang dibenci banyak orang. Namun beberapa bisnis dapat tetap berjalan tanpa hal tersebut. Jawabannya adalah dengan mengefisienkan dan mengefektifkan komunikasi bisnis agar tidak membosankan dan tidak merugikan kolega serta pelanggan.
Sekarang ada caranya untuk memaksimalkan komunikasi bisnis. Pertama, memperbarui respons otomatis yang memuat informasi kadaluarsa. Tidak semua pelanggan dapat cukup bersabar untuk mengikuti alurnya dan berharap mendapatkan hasil yang diinginkan. Berhentilah membuat pelanggan frustasi dengan informasi yang salah dan kadaluarsa yang membuang-buang waktu, dan arahkan mereka langsung ke tempat yang tepat. Yang kedua, menggunakan alat pengelolaan kalender dan alat manajemen proyek. Banyak orang berhasil meminimalkan volume email minggunya hanya dengan menggunakan alat yang tepat, menjadwalkan rapat, dan mengelola proyek. Sebelum alat baru ini, sistem email ditangani dengan aktivitas bolak-balik seperti yang digambarkan tadi. Yang ketiga, pilih alat komunikasi bisnis yang paling baik untuk menegosiasikan detail. Terkadang strategi negosiasi Anda sendiri yang jika dilakukan dengan menuangkan dalam tulisan, yaitu berencana menjadi pihak yang mengonsep rencana ketentuan dengan mengirimkan pesan yang menyiratkan bahwa Anda ingin mengontrol atau tidak akan membatalkan ketentuan yang ada. Namun jika Anda tidak berencana seperti itu dan ingin berdiskusi tentang timbal baliknya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, jangan gunakan email sebagai metode komunikasi default. Sekian dari saya, Mozart Channel Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.